Kuncinya selalu gali ilmu sebanyak-banyaknya, selalu berikhtiar, selalu evaluasi apa yang di kandang, sering silaturahmi dengan peternak-peternak. Dan kita selalu memasarkan apa yang kita punya di media sosial atau media manapun. Untuk kandangnya itu selalu bersih, Mas. Perawatan kandang juga. Insya Allah dombanya itu nyaman, kenyang, insya Allah sehat, Mas. Intinya itu, Mas. Pakan tercukupi dan perawatan kandang. Nama aslinya sebenarnya Tegar, cuman sering dipanggil Hadi. Di sini saya sebagai pengelola kandang di PAB Banjarnegara. Dan PAB Banjarnegara sendiri itu adalah peternakan modern di Banjarnegara dengan kapasitas domba di kandang itu 1000 ekor. Dan di kandang-kandang mitra kita juga ada juga. Dan PAB ini berfokus di breeding dan ada juga fattening juga. Sebelumnya kita itu bergerak di bidang retail elektronik, Mas. Nah, sebelum PAB ini ada, jadi mulai COVID itulah, Mas. Tahun-tahun COVID itu kita mulai ada wacana tentang mau di ikan, di ayam, atau di sapi. Ternyata kita lebih milih ke domba. Karena setelah kita cek dan kita amati dan kita pelajari juga, prospek yang lebih bagus ternyata menurut saya itu di domba ini. Kenapa kita tidak memilih yang lain? Ya, terutama kita dari domba ya, Mas. Untuk domba itu kan bunting itu kan selama 5 bulan ya, Mas. Terus beranak. Nah, beranak ini umur 2 bulan atau sebenarnya umur 40 hari itu induk udah bisa dikawinkan lagi. Jadi siklusnya itu muter terus, Mas. Nanti umur 3 bulan ini anaknya udah bisa kita jual. Untuk berbisnis selama ini kita bergelut di ternak domba, alhamdulillah menguntungkan. Ya lumayan lah, Mas. Untuk jenis-jenis domba di PAB itu mulai dari lokal, komposit, cross Texel, dan ada juga domba-domba impor. Nah, itu kayak misalnya Suffolk full blood, Dorper full blood, Texel full blood, dan sebenarnya masih banyak juga jenis-jenis dari keturunan impor itu sendiri, Mas. Yang utamanya kalau di PAB itu udah pasti ada cross Texel. Nah, itu kita 80% hampir cross Texel semuanya. Dan untuk domba-domba impor, kita ada buntingannya juga, perkawinan silang dari Dorper full bloodnya, dari Suffolk full bloodnya, dan Texel full bloodnya, Mas. Insya Allah kalau di kandang PAB ini hampir semua domba itu ada, Mas, dari lokal unggulan sampai domba impor. Oke, untuk PAB ini kita menggunakan pakan hijauan. Kita seringnya itu pakai hijauan dengan pacong, odot, terus tebon jagung, dan daun singkong, Mas. Dan ada konsentrat juga, Mas. Itu udah ada proteinnya, seratnya, karbonnya juga. Untuk pemberian pakan kita sehari 2 kali. Nah, ini wajib kita dengan jam yang sama, Mas. Jadi kita nggak boleh mulur-mulur waktu, kayak misalkan kita kan pakan paginya itu jam 8 pagi ya, Mas. Itu wajib jam 8 pagi terus sampai seterusnya kayak gitu. Dan untuk sorenya itu kita mulai di jam setengah 4 sore. Dan sorenya juga wajib setengah 4 sore terus seperti itu. Nah, ini agar domba itu terbiasa, Mas. Dia tahu jam waktunya makan, Mas. Jadi makannya dia nggak amburadul kayak misalkan, wah belum, ini ada yang udah kenyang, ini ada yang lapar, dikasihlah makan ini terus. Nah, kenapa kita kasih waktu jam 8? Biar dia tahu jam makannya dia, pas embek-embeknya dia, kayak gitu, Mas. Dan domba itu sudah terbiasa dengan perutnya dia harus diisi jam segini. Karena kalau misalkan lewat dari jam makannya itu pasti dia berisik, Mas, embe sampai dia dikasih makan. Domba itu kalau misalkan dia terlalu berisik embe itu kan ada 2 kemungkinan, Mas. Dia lapar, dia nyari induknya, atau dia kesakitan. Yang penting itu, Mas, kalau menurut PAB, domba itu kenyang, Mas. Domba itu kenyang, pakannya tercukupi, dan untuk kandangnya itu selalu bersih, Mas. Perawatan kandang juga. Insya Allah dombanya itu nyaman, terus kenyang, insya Allah sehat, Mas. Dan jangan lupa gali ilmu sebanyak-banyaknya, Mas. Ya, karena kita perlu evaluasi apa yang di kandang ini, Mas. Karena setiap saat itu pasti ada yang baru, Mas, di kandang ini. Entah mungkin ada penyakit baru kayak misalkan dombanya prolaps atau broyongan kayak gitu. Kita harus cari tahu kenapa sih kok bisa broyongannya, harus gimana sih cara penanganan broyongan, prolap itu. Broyongan itu ada sebuah organ yang keluar dari tempat buang kohenya itu keluar. Biasanya orang-orang petani itu dijual. Nah, kita di sini udah terapkan juga itu, Mas. Ternyata dengan
satu alat aja anak bisa berhasil keluar dan induknya berhasil selamat. Ciri-ciri untuk pemilihan breeding itu terutama untuk betinanya ya Mas. Untuk betinanya itu yang udah pasti cukup umur. Itu mulai siap kawinnya itu biasa umur 9 bulan ya Mas, siap kawin. Itu cari yang mukanya besar, kakinya besar, dan untuk perutnya itu besar juga Mas. Dalam artian dia besarnya itu bukan karena besar penyakit ya Mas, atau kembung atau apa, kan ada perut besar juga sebelah kiri gitu kan. Nah itu perutnya cari yang longsor gitu Mas, agak longsor. Proposal badannya itu lurus, atasnya itu lurus, kepalanya bagus, besar, dan matanya itu enggak belekan Mas. Pokoknya kelihatan dombanya bersih, bagus, insya Allah buat kawinan itu bagus. Dan untuk jantan itu minimalnya sebenarnya itu umur 10 bulan 11 bulan itu udah bisa kawin ya Mas. Cuman kita sarankan kalau untuk pemilihan jantan itu matangnya umur di 1 tahun Mas, gitu. Karena kalau misalkan di bawah umur siap kawinnya itu anaknya itu bisa cacat Mas, bisa mungkin keguguran juga kalau umurnya belum cukup dan pemilihan jantannya kurang bagus juga. Oke, jadi perbandingan satu kandang itu 1 jantan dan 25 betina kalau di sini. Rata-rata kalau di sini kita 1 sampai 2 Mas. Kalau dulu kita banyakkan induk Garut Mas, itu bisa nyampe 3, bisa sampai 4. Cuman kalau untuk sekarang kita dombanya itu kebanyakan cross Texel. Jadi rata-rata anaknya 1. Ada juga yang 2 Mas. Kalau saya di sini sebenarnya kalau menurut saya itu 5 tahun 4 tahun juga sebenarnya masih oke sih, masih bisa beranak. Cuman kita kan nanti lihat dulu kondisinya seperti apa juga. Yang pasti kan di sini kan nyarinya yang bagus, untuk bibitannya, untuk menghasilkan anak yang bagus juga. Dengan minimal bobotnya 30 kilo itu bisa dikawinkan Mas. Insya Allah menghasilkan anak yang lumayan bagus. Kayak misalkan ini domba koloni 1 atau 2 bulan itu kita USG Mas, 1 koloni itu berapa yang bunting. Kayak misalkan bunting dari 25 ekor ini 23 atau 24 ekor. Nah setelah di USG semuanya kita tanda itu Mas, yang silang itu berarti nggak bunting. Kalau yang bulat itu bunting. Nah yang bulat itu nanti kita pindahkan ke kandang bunting. Nah kandang bunting ini terus kita pisah-pisah, ini yang buntingan dengan sulfok full blood, ini yang buntingan dengan dorper full blood, ini buntingan dengan jantan ini. Pokoknya kita pisah-pisah Mas, kita semuanya ada recordnya semua Mas, dari tanggal kawinnya tanggal berapa, dari mulai di USG nya tanggal berapa. Nah nanti kita cek ini udah umur kehamilannya itu 5 bulan kok belum lahiran, kita cek ini ada keguguran atau apa Mas, kayak gitu. Kita jadi bisa monitoring recordnya itu gampang gitu Mas, seperti itu. Jadi kalau untuk domba bunting itu kandangnya kan di tengah sini Mas, jadi terkontrol, ini mana yang lahiran sih hari ini. Kita tahu, wah itu ada yang lahiran 1 ekor. Nanti pindah ke kandang induk anak ini Mas. Nah ke kandang induk anak ini nanti kalau anaknya udah umur 1 sampai 2 bulan, itu induknya dikawinkan lagi dengan pejantan. Sebenarnya itu 40 hari aja induknya itu udah bisa dikawinkan. Nah setelah dikawinkan induknya dengan pejantan ini, nanti anaknya dipindah ke kandang lepas sapihan Mas. Jadi kita kandangnya ada yang buat koloni, ada yang buat buntingan, ada yang buat doroan, pengemukan, induk anak dan lepas sapihan Mas. Jadi kita bedakan ini. Dulu record anak misalkan merino nomor 1, 2, 3, 4 bobot lahirnya itu 3 kilo. Selama 2 minggu atau selama 2 bulan bobotnya udah berapa sih? Jadi kita monitoring dari itu Mas. Kok ada nih, oh dombanya cuma naiknya segini, kok ada nih domba yang naiknya udah tinggi banget, kita cek lagi ini genetik yang mana, ini dengan pakan yang apa. Jadi kita bisa tahu Mas, mana pakan yang kurang, mana pakan yang lebih, dan pokoknya terkontrol lah Mas, intinya itu. Manajemen kandang yang udah pasti itu mulai dari pakannya, perawatannya, dan manajemen lainnya seperti itu Mas. Yang paling penting yang kalau di PAB itu udah pasti pakannya harus bagus, tercukupi, dan perawatannya mulai dari vitamin, mulai dari obat-obatannya semua tercukupi, dan pembersihan kandang. Kandang itu juga penting. Domba nyaman saat kandang bersih,
domba lebih sehat. Kalau sistem kita di PAB itu Mas, kita dari tanah sampai ke panggung itu minimal 1 meter Mas. Nah, itu kita membuat kandang dengan tinggi 1 meter. Ini seperti di kandang-kandang ini, biar mereka amoniak dari kohe yang udah dikeluarin sama domba itu tidak menguap langsung ke dombanya Mas. Jadi ada space angin buat ngilangin amoniaknya itu. Kayak contohnya kita kan di sini ada beberapa kandang ya Mas, kayak kandang koloni, terus kandang buntingan, kandang pengemukan, dan kandang lepas sapi dan kandang indukan juga. Nah kalau untuk koloni itu Mas, kandangnya itu satu kandang itu muatnya itu 1 jantan dan 25 ekor betina. Seperti itu. Dan untuk yang buntingan itu kita minimal itu 20 sampai 25 ekor Mas, satu kandang. Dan untuk doroan itu kurang lebih bisa nyampe 30 bahkan pun lebih, tergantung dari besar kecilnya si domba itu. Dan untuk domba indukan dan anak yang baru melahirkan itu kita batasi dengan maksimal itu 4 ekor indukan. Nah itu dalam satu kandang, agar si anak ini nggak terinjak-injak oleh induk-induknya Mas. Kalau bagusnya lagi sebenarnya itu satu kandang itu 1 induk dan 1 anak atau 2 anak Mas. Jadi anak dan induk aja, lebih bagusnya itu. Kalau untuk kohe itu kita sebenarnya udah ada yang nampung-nampung Mas. Jadi kayak petani-petani sekitar atau petani luar daerah kita di sini Mas, itu setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali pasti ada yang kesini ngambilin kohe Mas. Jadi setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali ini pasti dibersihin Mas kohenya. Jadi dari petani, kita kan sedia kohe di sini Mas. Nanti petani itu ngambil sendiri, ngarungin sendiri. Nanti terus mereka bawa dia. Nanti buat alpukatnya, terus buat tanaman bunga atau tanaman duren, sering gitu di sini. Salak pun juga. Perawatan sehari-hari di sini sudah pasti pembersihan kandang, monitoring domba. Nah, monitoring domba itu setelah makan Mas. Karena monitoring domba itu setelah makan itu paling mudah. Ketika jam waktunya dia makan, otomatis perut dia kan lapar Mas. Perut dia lapar, kok tiba-tiba ada satu domba di pojokan diem aja. Nah itu berarti dombanya itu lagi sakit, entah dia sakit perut, sakit mulut atau yang lainnya. Nah itu bisa terkontrol Mas. Kita cek Mas, dia diare atau giginya ada yang patah atau emang perutnya. Nah nanti setelah itu kita kasih obat Mas. Kalau udah terdiagnosis, wah ini sakit ini, langsung kita kasih obat kayak gitu. Terus kalau untuk jam siang itu biasanya kita mulai melakukan USG domba Mas. USG domba, terus pencukuran domba, terus pemandian domba. Kuku-kuku domba juga sering kita kontrol, kita potong seperti itu Mas. Perawatan hari-hari gitu. Kalau untuk potong bulu itu kita mulai dari yang doro-doro Mas. Kayak misalkan umur siap mau dikawinkan. Nah itu baru kita potong bulunya. Atau untuk penggemukan, kalau untuk penggemukan kita nanti potong bulu semuanya. Ya kurang lebihnya setiap hari di sini sebenarnya ada pemotongan bulu. Jadi selama 1 tahun ini paling kendala kita itu awal-awal ya Mas, itu kembung sama diare. Nah itu faktor dulu awal-awal ada kematian di kandang sini Mas. Ya itu gara-gara dulu dari cuaca, dari perawatan yang kurang, terus dari pakan yang kurang bagus juga. Dan untuk sekarang-sekarang ini kita udah evaluasi dan alhamdulillah kita berhasil. Dan selama akhir-akhir tahun ini ke belakang mungkin 5 bulan atau 7 bulanan itu nggak ada domba kembung lagi, itu belum pernah ada. Dan untuk diare pun, kalaupun ada yang diare itu 1 hari atau 2 hari insya Allah udah sih. Kalau untuk cuaca untuk dulu ngaruh juga Mas, ya itu mulai dari kembungnya, diarenya juga. Cuman kalau untuk sekarang udah aman. Jadi kalau untuk awal kendala saya mungkin dari kembung sama diare. Antisipasinya untuk sekarang ya Mas, kalau untuk sekarang itu kita udah punya ramuan di konsentrat, itu kita ada tambahan ramuan anti kembungnya Mas. Nah, dan yang kedua, pakan harus selalu tercukupi, itu sangat-sangat penting. Terus yang kedua, vitamin-vitamin yang kita berikan sekarang juga sudah rutin, dan kita udah menemukan formula yang tepat untuk vitaminnya. Dengan cuaca ekstrim atau cuaca penghujan atau cuaca panas ya, kita semuanya udah vitamin dengan ramuan yang kita buat dari vitamin dan antibiotiknya.
kalau menurut saya Mas, di tahun depan, tahun-tahun ini domba itu lagi mantap-mantapnya kalau menurut saya Mas. Penjualan itu insya Allah juga mantap banget kalau menurut saya. Jadi prospeknya itu sangat, pasar domba itu sangat luas Mas, sangat luas. Jadi sebenarnya PAB juga itu kirim ke seluruh Indonesia Mas, untuk domba-dombanya, mulai dari Medan, Sumatera pun kita pernah kirim-kirim juga. Terakhir kita kemarin ke Medan, baru minggu-minggu lalu Mas, itu kita kirim ke Medan. Dan kiriman PAB itu kan ada yang ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terus Jakarta, seperti itu Mas. Jadi insya Allah kalau untuk domba itu prospeknya masih bagus dan sangat-sangat luas. Untuk harga sebenarnya terjangkau ya Mas. Di sini variasi harga itu banyak banget Mas. Teman-teman di sini tuh boleh pilih bebas puasnya. Ambil banyak, harga pasti nego. Dan kita di sini juga ada sistem mitra tuh. Dan kalau untuk mitra itu anakannya kita ambil, jadi kita wajib beli Mas. Si mitra ini boleh jual anakannya itu ke kita. Insya Allah sama-sama menguntungkan. Nah, kalau untuk di peternak, saya jamin semua peternak sepertinya ada juga dukanya ya Mas. Ya seperti yang tadi saya bilang, dukanya saya waktu itu ya pas ada domba kembung, domba diare, udah dikasih obat apapun kok nggak sembuh-sembuh, udah dikasih ini kok nggak sembuh-sembuh. Itu kita juga mikir, apa yang salah ya, apa yang salah. Ternyata kita cari-cari terus Mas, apa sih, coba kita kasih obat ini, kita coba kasih pakan ini, akhirnya ya udah Mas, ketemunya yang seperti tadi saya bilang itu. Ya ada sukanya ada dukanya lah Mas, intinya. Ya kita berharap sih selalu suka terus kan ya Mas, ya namanya juga peternak berbisnis ya, harus banyakin sukanya juga Mas ya, walaupun dukanya ada pasti ada juga ya, cuman lebih enak juga kan pasti sukanya juga gitu. Untuk pemula itu saya sarankan bikin bank pakannya dulu. Jadi sebelum kandang itu ada, carilah lahan untuk ditanami rumput odot, pacong atau yang lain-lainnya itu. Nah setelah rumput itu mulai ditanam, mulailah bikin kandang. Nah, sembari bikin kandang, kita cari-cari ilmu Mas, cari-cari ilmu tentang peternakan, gimana cara merawatnya, gimana kasih pakannya, gimana obatnya, apa penangannya, itu wajib Mas, itu harus tahu Mas. Jangan asal cuma kasih makan, yang penting domba dikasih makan, yang penting domba ada kandang, itu jangan. Saran saya ada perawatannya, ada pembersihannya juga Mas. Untuk teman-teman yang mau silaturahmi dengan PAB Banjarnegara, alamatnya itu ada di Purwonegoro, Banjarnegara, di Jalan Randu, depan SDN 1 Kalipelus. Jadi buat teman-teman yang pengen sharing-sharing, belajar bareng di kandang, itu bisa langsung ke kandang kita ya. Itu diberikan secara gratis. Nanti teman-teman itu di sini bisa langsung praktek ngasih obatnya, praktek cukurnya, praktek perawatan, praktek bikin pakannya, itu bisa secara gratis di PAB Banjarnegara Mas. Jadi pelatihan-pelatihan di sini itu diberikan secara gratis. Untuk teman-teman magang, buat teman-teman yang mau riset tentang domba lokal, domba cross juga boleh di kandang-kandang di sini Mas. Monggo silahkan. Kita terbuka untuk umum. Nah, itu kayak misalnya dari TK, dari PAUD, dari bimbel, dari SD, itu biasanya sering kunjungan ke sini Mas. Nah itu kita kasih edukasi, kayak contohnya ini pengenalan domba, terus ngasih susu dan lain-lainnya, itu boleh Mas. Tinggal atur kapan jadwalnya, boleh silaturahmi ke sini. Gratis Mas, tanpa biaya. Monggo silahkan.